Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya CGP Angkatan 11 dari SMP Negeri 7 Magelang, akan melaksanakan kegiatan aksi nyata modul 2.3 terkait dengan rangkaian coaching pada supervisi akademik. Perkenalkan, di sini pengajar praktik saya ada Bu Martina Rismiati Triandarbeni, SPD MPD. Kemudian ada coach saya yaitu Ibu Noviana Anggraini SPD, dan saya sendiri sebagai coach atau supervisornya yaitu Ibu Oktaviana Nur Aisyah Jamil SPD. Berikut adalah rangkaian kegiatan praobservasi, observasi, dan kegiatan pasca observasi dari aksi nyata modul 2.3 kami. Terima kasih, selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Novi, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Kota, alhamdulillah saya baik. Kota bagaimana? Alhamdulillah baik juga Bu Novi. Oke Bu Novi, bagaimana ini? Ada yang ingin disampaikan dari Bu Novi pada sesi coaching hari ini? Ini Kota, saya akan melaksanakan pembelajaran di kelas 7E, tentunya tentang perkalian aljabar 1 kulon dan 2 kulon. Seperti itu, saya akan berkonsultasi terkait rancangan pembelajaran saya, apakah mungkin ada masukan untuk menggunakan rancangan yang sudah saya buat. Baik Bu Novi. Bu Novi, apa yang ingin Bu Novi dapatkan pada akhir percakapan kita kali ini? Yang ingin saya dapatkan mungkin lebih ke masukan dari Kota, mungkin saran seperti itu supaya nanti pembelajaran yang saya lakukan berjalan lancar dan juga bermanfaat untuk siswa. Baik Bu Novi, area apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Novi? Untuk area yang ingin saya kembangkan sebenarnya saya ingin mengambil tentang keteraturan suasana kelas. Nanti di situ saya ingin mengembangkan untuk komunikasi positif dengan anak-anak, kemudian juga bagaimana mempertahankan siswa, mengambil pengalaman siswa, kemudian juga meningkatkan kesepakatan kelas kepada para siswa di kelas 7. Baik, jadi yang ingin ditekankan Bu Novi pada kegiatan pembelajaran esok adalah keteraturan suasana kelas ya, dengan berbagai strategi yang akan Bu Novi laksanakan. Baik Bu Novi, menurut Bu Novi, komunikasi positif yang terjadi di kelas itu yang baik menurutnya bagaimana? Komunikasi positif berarti ada interaksi antara guru dan siswa. Kemudian juga saya bisa menyebut nama siswa, jadi saya menghafal siswa ini namanya ini seperti itu supaya kita lebih akrab dalam mengenal. Oke, berarti Bu Novi bisa mungkin menghafal nama-nama anak ya Bu Novi ya, jadi supaya komunikasinya lebih baik lagi seperti itu. Kemudian yang kedua ada pengelompokan ya Bu Novi ya. Kalau menurut Bu Novi pengelompokan yang baik itu yang seperti apa? Sementara yang saya buat ini kelompoknya berdasarkan kemampuan siswa. Jadi dari hasil asesmen awal saya bagi dari siswa dengan kelompok lemah, sedang, dan tinggi. Jadi mau masukkan dari kita apakah sudah sesuai kalau saya buat kelompok secara Jadi pengelompokannya heterogen seperti itu ya Bu Novi, berdasarkan dengan kesiapan belajar anak, dibagi rata dari kemampuan yang tinggi, sedang, dan rendah seperti itu. Baik Bu Novi, selanjutnya untuk kesepakatan kelas, bagaimana ini Bu Novi nanti pelaksanaannya pada pembelajaran? Sebenarnya di awal pembelajaran saya sudah benar-benar membuat kesepakatan kelas. Nah mungkin nanti lebih ke mengingatkan saja terkait kesepakatan kelasnya, karena beberapa kali di kelas juga dia masih anak-anak, masih kadang belum beres. Baik Bu Novi, menurut Bu Novi selama ini ketika Bu Novi melaksanakan keteraturan suasana di kelas
dari rentang 1 sampai 10, Bu Novi sudah berada pada rentang berapa? Mungkin kalau saya beri rentang baru di angka 8 ya. Di angka 8 ya Bu Novi. Nah, setelah nanti harapannya Bu Novi melakukan beberapa strategi terkait dengan komunikasi positif, pengelompokan yang heterogen, dan mengingatkan kesepakatan kelas. Bu Novi menginginkan rentang 1 sampai 10 kira-kira di rentang berapa? Kalau bisa maksimal bisa 10, tapi kalau bisa tidak naik 1 lah kita bisa. Baik, jadi Bu Novi menginginkan adanya peningkatan ya setelah sesi coaching ini. Baik, Bu Novi, ada lagi yang ingin disampaikan Bu Novi? Mungkin terkait waktu ya, waktu untuk diskusi itu ada pengelompokan, ada diskusi OKBD itu mungkin gimana ya supaya bisa waktunya efektif seperti itu. Oh, baik, jadi Bu Novi ingin memperhatikan manajemen waktunya. Kira-kira menurut Bu Novi apa yang harus Bu Novi lakukan untuk memperhatikan manajemen waktu tersebut? Mungkin lebih ke saya buat lebih sederhana ya videonya, nanti untuk yang kemampuan tinggi nanti baru ada soal yang dilakukan, tapi untuk kemampuan sedang berat kurang nanti lebih ke soal yang Luar biasa sekali strategi yang sudah Bu Novi persiapkan untuk kegiatan supervisi esok. Kemudian Bu Novi kira-kira Bu Novi akan melakukan dan merealisasikan mulai kapan rencana Bu Novi nanti? rencana saya ini kan pas di waktu pembelajarannya sesuai dengan protokol-nya, insya Allah di hari besok tanggal 9. Rabu tanggal 9 Oktober ya Bu Novi di kelas 7B. Baik, Bu Novi. Oke, jam ke-3 dan Bu Novi, adakah pihak-pihak yang menurut Bu Novi bisa membantu atau turut serta mensukseskan rencana Bu Novi ke depannya? Mungkin pihak yang pertama dari Golkar itu yang benar sebagai coach saya, memberikan masukan untuk saya. Kemudian tidak lainnya juga mungkin dari pihak siswa sendiri, bersama dari siswa, bagaimana siswa bisa menaati kesepakatan kelas. Kemudian juga mungkin dari pihak lainnya, orang tua, misalkan karena di situ kan juga saya menggunakan HP sebagai media pembelajaran, ketersediaan kuota dan HP serta Baik, jadi pihak-pihak yang bisa membantu Bu Novi pada kegiatan ini, salah satunya ada coach, ada siswa, dan orang tua sebagai pendukung ya Bu Novi. Baik, jadi saya mohon izin besok tanggal 9 Oktober hari Rabu di kelas 7B pada jam ke-3 dan 4 saya akan membersamai Bu Novi untuk kegiatan observasi di kelas. Seperti itu ya Bu Novi. Baik, terima kasih Bu Novi atas waktunya. Semoga apa yang diharapkan Bu Novi dapat terlaksana dengan baik. terima kasih. Saya juga akan masukkan setelah pelaksanaan observasi apakah sesuai dengan sama besok. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak 7B. Pagi. Tadi apakah sudah berdoa? Belum. Kita awali hari ini dengan berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Mas Mario, boleh dipimpin berdoa dulu. Kita duduk siap-siap. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa bersama. Doa untuk harus masa selesai. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi anak-anak 7B. Hari ini yang tidak masuk 2 siswa. Masuk tadi ya sebenarnya ya. Tapi tadi ada acara di aula, betul? Atau di multimedia? Multimedia ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat ya, tidak ada yang sakit? Sehat. Alhamdulillah, kita bersyukur diberikan kesehatan
pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya kita tepuk dulu ya, biar fokus. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Saya balik, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 2. Hari ini kita judulnya adalah kita perkalian bentuk aljabar. Sebenarnya materinya sudah pernah dipelajari di pertemuan sebelumnya. Masih ingat anak-anak? Masih. Ada sifat, menggunakan sifat apa kemarin? Atributnya atau distributif. Kalau ada A dikali B ditambah C berarti menjadi sifat distributifnya jadi A dikali ya, beliau masih jawab A dikali B ditambah A kali C. Kembali sebelum kita mulai kesepakatan kelas kita ya. Yang pertama kehadirannya tadi semua hadir tepat waktu anak-anak. Tepat waktu ya, tidak ada yang terlambat, alhamdulillah. Kemudian yang kedua HP, nanti kita ada pembelajaran menggunakan HP. Motivasi hari ini pernah mendengar kata-kata ini anak? Pernah ya. Mbak Peni juga dibacakan. Jika kamu tidak sanggup menahan lelah dan belajar, maka kamu harus sanggup menahan berminat belajar. Itu quotes-nya dari siapa? Nah, ini ya intinya kita harus belajar dengan tekun, walaupun ada kesulitan bagaimana? Tetap jalan. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Kalian akan belajar menemukan perkalian 1 huruf dan 2 huruf. Kemudian yang kedua, kalian menggunakan sifat komutatif, asosiatif, distributif. Yang ketiga, nanti kalian menggunakan nomor 1 dan 2 digunakan untuk apa? Menyelesaikan masalah sehari-hari seperti apa toh yang hubungannya sama perkalian. Ada nanti hubungannya. Misalnya seperti di lapangan. Nah, lapangan basket ya. Kita punya lapangan basket di tengah. Ada panjangnya anak-anak? Ada. Ada lebarnya? Ada. Nah, nanti menggunakan rumus luas sama dengan apa kalau persegi panjang? Panjang kali ya, kita akan menggunakan model pembelajaran STAD. Sudah pernah dengar STAD? Belum. Baru kali ini ya. Oke. Yang dulu pernah kita TPS ya, think, pair, dan share. Kalau ini ya, jadi kita akan menggunakan STAD, yaitu Student Teams Achievement Division. Nah, di sini langkah-langkahnya menyampaikan tujuan pembelajaran dan motivasi. Tadi sudah. Yang kedua menyampaikan materi. Setelah ini akan saya sampaikan materinya. Yang ketiga nanti membentuk kelompok. Nanti kalian berkelompok. Kemudian yang keempat membimbing kelompok dengan belajar bekerja. Nanti ada evaluasi. Nanti kita lihat waktunya. Semoga cukup dengan kuisis. Yang terakhir nanti ada apresiasi ataupun Oke, kita lihat yang pertama. Kita ingat-ingat yang kemarin. Perkalian 1 huruf dengan sifat distributif. Nah, 5 dikali A, 5A. Itu ada 5 dikali A plus B ya. Pakai tanda panahnya berarti 5 dikali A, 5A, 5 dikali B, 5B. Ya, yang lainnya juga sama. Apakah yang di sini masih ada pertanyaan untuk yang 1 huruf? Ya, tidak ya. Sebenarnya prinsipnya sama. Pakai sifat penyebar. Nah, sekarang kita belajar yang 2 huruf. Kemarin sudah maju Mas Ahmad sama Mas Abi. Saya masih ingat terakhir kita ketemu, betul? Ya, Mas Ahmad kemarin menggunakan cara apa? Tabel. Mas Abi menggunakan cara yang mana? Cara 1 yang distributif ini. Ya, mari kita cek bersama-sama. Masih ingat yang di situ ada X ditambah 5 dikali X dikurangi 2. Yang saya beri tanda merah X ditambah 5. Berarti itu diapakan? Nah, dipecah. Tadi siapa yang menjawab dipecah? Iya, betul Mbak Desi ya. Dipecah X sama 5. Dipecah menjadi 2.
ya, kanan kiri dan kanan masing-masing dikalikan dengan X dikurangi 2. Paham sampai di sini stepnya? Oke, kemudian pakai sifat distributifnya. X dikali X kuadrat. X dikali negatif 2 atau negatif X dikali 2 negatif 2X. 5 dikali X 5X. 5 dikali negatif 2 ya, negatif 10. Adakah suku yang sejenis? Ada. Siapa yang sejenis? Ya, hati-hati kurang negatifnya. Negatif 2X ditambah 5X. Hasilnya jadi 3X. Berarti kita peroleh X kuadrat ditambah 3X dikurangi 10. Ada pertanyaan cara ini? Berarti sudah mudah semua, sudah paham semua. Nah, ini yang kemarin dikerjakan sama, betul ya? Ya, pakai tabel, prinsipnya sama, hanya dibuat tabel ke mendata sama menurut. Silakan kalian boleh pilih cara yang pertama, boleh pilih cara yang kedua. Satu lagi ada tambahan cara yang ketiga. Nah, namanya pelangi. Kenapa kok disebut pelangi kira-kira anak-anak? Mengalihkan dengan mengalihkan Kenapa kok disebut pelangi? karena bentuknya Betul, tanda panah-panahnya itu kan seperti pelangi. Ya, coba diikuti tanda panahnya. X dikali X kuadrat. X dikali negatif 2 negatif 2X. 5 dikali X 5X. 5 dikali negatif 2 negatif 2. Hasilnya apakah sama dengan cara 1 dan 2? Sama. Berarti hasilnya juga nanti akan sama. Oke, dari penjelasan ini apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, berarti materinya sudah selesai. Paham ya? Berarti kita langsung hari ini kita akan melaksanakan diskusi karena tadi kita menggunakan pembelajaran kooperatif STAD. Prinsipnya adalah dengan model problem based learning. Di sini ada beberapa masalah, nanti silakan didiskusikan. Ya, nanti juga kita melayani untuk siswa yang kemampuannya lebih, nanti boleh menjawab soal tantangan. Betul ya? Nah, saya tunjukkan untuk kelompoknya. Kelompoknya adalah seperti ini. Nah, silakan berpindah. Boleh membawa buku tulisnya, membawa alat tulis, kemudian berpindah duduk sesuai dengan kelompok. Kita urutkan dari sini ke kiri atau kanan? Dari sana ke sana? Sana. Ya, dari sana aja ya. Dari belakang. Satu, kamu di depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, silakan anak-anak. Waktunya adalah 15. Silakan boleh mulai berdiskusi. Kalian boleh berbincang, berdiskusi terkait tugas yang ada di KPD. Kalian satu dan 2. Waktunya 15 menit. Berarti kalau sekarang 9 lebih 6, nanti kita akhiri pukul 9 lebih 21. Ya, 21 sekitar silakan. Ya, nanti latihan. Boleh dibaca dulu petunjuknya. Kalian tuliskan nama anggota kelompoknya, kemudian dibaca petunjuknya, lalu dikerjakan ada latihan A dan juga ada yang latihan B yang masalah teks. Ya, pertanyaan? Presentasikan siapa yang mau presentasi untuk nomor 1 latihan A.
4. 4 dikali 2A. Jadinya negatif 8A. Setelah itu lagi 4 dikali plus 1. Kemudian negatif 4. Negatif 5A kan sama dengan negatif 8A. Sejenis susahnya ya. Sama dengan 8A. Negatif 5A ditambah negatif 8A. Negatif 1 negatif 13A. Setelah itu plus 5 dikurangi negatif 4. Kan ada saya 2. Hasilnya plus 1. Nah, itu sekian tugas dari kami. Apakah ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan anak-anak dari Mas Mario, pokoknya Mas Mario, Mbak Laras dan Mbak Septi menanyakan apakah ada pertanyaan? Tidak, hasilnya sudah sama. Ya, berarti sudah betul ya. Ya, betul ya. Tepuk tangan lagi untuk kelompok. Mantap. Hanya mungkin beberapa hanya keliru, kita ada positif negatif lebih. Kita masuk ke sesi berikutnya. Kita akan mengecek apakah kita bisa dilengkapi dengan formunya. Kita dikumpulkan besok ya, dilengkapi. Kita ambil evaluasinya dulu. Evaluasi kita akan menggunakan assessment formatif. Tadi sudah presentasi dengan umpan balik. Tadi umpan baliknya tadi ya, begitu penelitian perhubungan. Kita akan masuk ke assessment formatif. Kita pakai kuisisnya. Ya, kita pakai kuisisnya. Silakan, linknya ada di grup atau bisa masukkan kodenya 42955. Oke, kita mulai. Ini sesuai kecepatan kalian masing-masing. Pakai oke-okeannya. Oh ya, yang pertanyaan yang di buku. Nah, yang di buku melihat saya. Nah, nomor 1 dulu. Yang pakai buku. Yang pakai kertas, silakan melihat soalnya di layar. 954 kita ada di. Kita lihat tidak apa-apa, yang lain juga sudah bagus. Nah, semua di angka 70% lebih. Berarti semua kebanyakan sudah memahami, tapi mungkin kecepatannya saja yang masih banyak. Oke, lihat klasmennya boleh. Banyak yang hijau ya, sudah ada yang betul. Ya, salah satu Bapak memang yang terakhir yang agak kompleks, tidak apa-apa. Nah, seperti itu. Ya, oke, tidak apa-apa, kita jangan patah semangat ya. Kita buat kesimpulan dan juga refleksi. Ya, kesimpulannya hari ini kalian belajar apa, anak-anak? Boleh disampaikan nggak segera hari ini belajar apa? Karena aljabarnya tadi tentang apa, anak-anak? Perkalian kan tadi ada yang distributif, betul. Distributifnya tadi melibatkan berapa kurung? Kurung. Tapi yang pertama ada juga yang satu kurung. Prinsip mengerjakannya bagaimana? Menggunakan tanda panah. Berarti sifat apa tadi? Menggunakan sifat istri. Jelas ya? Oke, hari ini kita setelahnya akan melaksanakan refleksi. Silakan boleh dipegang lagi HP-nya. Nah, kita akan berefleksi menggunakan Kurikot. Sudah pernah pakai Kurikot kan anak? Linknya boleh keluar, silakan. Linknya boleh keluar. Kita akan melakukan refleksi. Asia,
Bos. Ya, oke. Puisi semangat anak. Oke, kita present. Polingnya belum saya berikan ya. Kalian masuk ke sini. Ketik di Google Chrome. Curi titik live. Curi titik live. Nah, bukan Sri Mandan ya, tapi CURI titik live. Kalian masukkan kode PIN-nya 131727. Join mau ini Bu. Ya, join nanti join, masukkan PIN-nya. Masuk di situ Bu. Sudah ya, kita mulai pertanyaan yang pertama. Submit dulu Bu. Oh, sampai dulu. Beres. Oh, ini kan nulis nama terus mencet sub ya. Nah, enak. Seperti itu. Bukan ya. Nah, ini yang pertama. Bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Silakan kalian tulis, kemudian submit. Nah, disubmit dikirim. Ya, disubmit dikirim. Belum nulis. Ya, nomor 2 dulu dan apa? Kalian hari ini belajar apa? Silakan kalian tuliskan. Oh iya, ada di slide, di klik slide. Nah, di klik slide. Ya, ini ya. Sudah ada jawabannya. Mas Rafi menjawab tangan jabar. Mas Abinanyu ajabar sih. Mas Aman perkalian ajabar. Dan ini bilangan komutatif. Oke, kerja kelompok aljabar ya. Aljabar. Oh, bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Apakah paham dengan materinya? Paham. Senang enggak dengan puisi? Diskusi kelompoknya jalan. Bahagia, oh yang bahagia ya. Alhamdulillah kalau semuanya belajar paham, berdiskusi senang dan seru. Alhamdulillah kalau semuanya bisa paham dan sembuh. Yang berikutnya, ya agak cepat ya, karena tinggal sebentar lagi waktunya dan tidak pelajaran. Kesulitan apa yang kalian temui saat mengerjakan diskusi tadi? Oh, kesalahan dalam tanda positif negatif ya, berarti itu harus kesempatan memikirkan jawaban. Jadi memang dipikir ya harusnya ya. Saat mengerjakan tidak paham dengan soal yang betul-betul. Oh, nanti boleh kita beri penguatan lagi ya. Terus apa aja Bu? Oh, ada dari ya saat mengerjakan kesalahan dalam perhitungan ya. Rata-rata karena waktu. Oh ya, nanti kita beri tambahan waktu di pertemuan yang berikutnya. Satu pertanyaan terakhir, apa rencana kalian selanjutnya supaya bisa memahami materinya? Yang mungkin kalau yang tidak bawa HP nanti bisa pakai kertas nanti ya. Nanti dari kumpulkan pakai kertas bisa menuliskan tadi dari apa saja yang referensinya ada 4F tadi. Ada feeling, fact, finding, dan tadi ya sudah 27 kita lihat hasilnya. Wow. Belajar dengan serius, belajar lebih baik dengan orang tua boleh. Belajar dengan apa? ya, ya gitunya semoga gitu yang baik ya, gitu yang baik supaya lebih optimal belajar bilas boleh, belajar anak selesai semua materinya ya. Hari ini kita sudah mempelajari perkalian kultural jabar. Di pertemuan yang akan datang kita ada 2 jam lagi. 1 jamnya kita gunakan untuk penguatan terkait materi tadi yang masih banyak yang mungkin masa tandanya. 1 jam berikutnya kita masuk ke materi pembagian untuk aljabar. Kalau pembagian berarti apa? Lawannya dari apa? Perkalian. Jadi kalian hari ini belajar perkalian, yang pertemuan akan datang pembalikannya, pembagian dari bentuk aljabar. Ya, terima kasih. Tetap semangat, jangan putus asa. Kalau tadi masih ada kesulitan, tidak apa-apa. Dengan kesalahan ataupun dengan kesulitan itu, kalau kalian terus belajar, nanti hasilnya akan oke. Waktunya sudah cukup. Mungkin ada masukan dari teman-teman di sini. Mana? Boleh memberikan masukan?
Baik, berdoa. Selesai. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, akhirnya bisa dikembalikan kembali ke loker. Kalian bisa. Terima kasih anak-anak. Siang Bu Novi, selamat siang Bu Novi. Bertemu lagi ya Bu Novi pada kegiatan pasca observasi ini. Mohon izin Bu Novi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan observasi yang sudah dilaksanakan oleh Bu Novi pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 di kelas Jumbil. Betul ya? Baik Bu Novi, yang pertama bagaimana Bu Novi menilai sendiri performa Ibu saat observasi ini telah dilakukan? Menurut saya dari hasil pembelajaran yang setelah saya laksanakan di kelas, performa saya sudah cukup baik. Saya merencanakan pembelajaran pada minggu aja, kemudian setelah saya cek kembali langkah-langkah yang ada pada minggu pembelajaran, insya Allah sudah terlaksana semua. Dan performa saya anggap sudah cukup baik. Tapi mungkin nanti ada masukan dari jadi pelaksanaan observasi sudah sesuai dengan harapan. Baik, Bu Novi, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya terhadap observasi yang sudah saya lakukan? Baik, dari aspek pengembangan yang sudah Bu Novi rencanakan, yaitu terkait dengan keteraturan suasana kelas, strategi yang telah dilaksanakan Bu Novi. Yang pertama adalah melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Sudah nampak terlihat pada saat pembelajaran, terlihat dari kegiatan Bu Novi telah memanggil nama-nama satu persatu dari coba menghafal secara keseluruhan seperti itu ya. Jadi komunikasinya dua arah, lebih menyenangkan dan kondusif. Yang kedua, terkait strategi melakukan mengelompokkan untuk mengaktifkan keterlibatan siswa, juga sudah nampak situ sudah ada pengelompokan siswa berdasarkan hasil asesmen awal dan model pembelajaran STR. Dan yang ketiga adalah strategi membuat dan mengingatkan aturan atau kesepakatan kelas. Di situ juga sudah nampak terlihat dari Bu Novi telah mengingatkan kesepakatan kelas dari mulai awal pembelajaran sampai dengan akhir pembelajaran. Baik Bu Novi, dari hasil pengamatan yang sudah saya lakukan, adakah hal-hal yang mungkin akan diperbaiki untuk pembelajaran yang berikutnya? Sesuai yang tadi hasil dari kita menyampaikan hasil observasinya, di maksud kita hasil observasinya mungkin saya nanti ingin memperbaiki bagian kebutuhan dari teman itu ada masukan juga dari karena itu kalau bisa pokoknya nanti kalau mereka perjalanan lagi di tempat kemudian diganti anggotanya biar tidak bosan. Jadi adanya pengelompokan heterogen tetapi dengan suasana yang lain seperti itu ya. Baik, selanjutnya hal-hal baik apa yang sudah belum dilaksanakan sejauh ini? Saya sudah menggunakan digitalisasi pembelajaran di dunia saya. Anak-anak juga merasa antusias karena kita menggunakan sistem seperti menggunakan analisis. Kemudian pada saat diskusi juga anak-anak berusaha berbisnis dalam kelompoknya, memberikan masukan, kolaborasi seperti itu. Jadi metodenya sudah terlaksana untuk pembelajaran kooperatif, digitalisasi juga sudah dilaksanakan. Baik, jadi di sini sudah disisipkan digitalisasi ya Bu Novi ya, terkait
saja yang akan Bu Novi libatkan dalam membantu rencana kita maju tersebut? Tentunya kalau pihak yang dilibatkan berarti siswa nih, karena kita otomatis langsung berkomunikasi dengan siswa untuk terkait kesepakatan kelas, kemudian juga perencanaan pembelajarannya. Mungkin saya bisa berkolaborasi dengan sesama guru kita, bisa dengan guru ataupun pendidik ataupun siswa. Jadi saya ingin mendapatkan masukan bagaimana merencanakan pembelajaran selanjutnya, misalkan waktu kelas seperti apa, bisa juga dengan teman yang mungkin kita di tempat kota ini. Jadi ada diskusi seperti itu atau kolaborasi dengan dinas Jawa dan tentunya siswa itu juga dilibatkan gitu ya. Baik, izin Bu Novi, hasil pengamatan sudah saya lakukan, sudah saya catat ke dalam form supervisi akademik. Sebagai penutup, silakan Bu Novi sampaikan tujuan apa yang Bu Novi dapatkan